Bapak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Ya, yang dimaksud eksploitasi itu seperti apa sih Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat tentang eksploitasi? Nyiksa anak. Nah, salah satunya nyiksa anak. Nah, ada lagi? Anaknya suruh jadi pengamen. Nah, itu. Nah, kita karena dari tadi kita sudah belajar, otomatis suntuk kan ya? Ya. So, Ya. kita ganti model pembelajaran ya Bapak ya. Ibu Ya. ya. Modelnya bermain sambil belajar. Menonton. Nah, Nah, kayak anak PAUD. Ya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Ada sebuah permainan. Nah, kalau di sini ini permainannya tentang permainan bendera. Permainan bendera. Jadi ada dua bendera, warnanya berbeda. Nah, satu merah, satu putih. Ya Bapak Ibu ya. ya. Yang bendera merah itu melambangkan bahwasannya Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan saya. Yang putih itu tidak setuju. Nah, berhubung tidak ada bendera di sini, saya pakai kertas saja ya Pak ya, Pak ya. Ya. Apa ya? Ya. Nah, ini. Nanti gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataan saya, silakan angkat kertas berwarna putih ya. Itu ya Pak ya. Warna putih melambangkan Setuju. ya, dibagikan ayo. Oke, satu-satu. Nah, terus ini ada kertas warna biru kayak bajunya Tujuh daun. iya ya. Kalau daun itu ini biru. Nah, kalau hijau itu kata Maduranya biru daun. Oh, biru daun. Nah, Tujuh daun. ini melambangkan bahwasannya sampean tidak setuju. Ya Pak ya Bu ya. Ya. Melambangkan apa? Tidak setuju. Ya, kalau Bapak Ibu tidak setuju bisa angkat bendera. Bukan bendera, kertas warna Warna biru. biru daun. Ingat ya Bu ya, kertas bukan bajunya loh ya. Ya. Nah, ini nomor dibagikan. Satu Bapak. Salah itu. Ya. Nah, ayo dimulai Oke. Pak. Kita sekarang mulai belajar dan bermain. Saya bacakan ya Pak ya. Kalau nggak setuju ngangkat warna Biru. Biru. Kalau setuju ngangkat warna Putih. Oke Bapak. Ibu, saya bacakan yang pertama. 1. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Atau gini saja Bapak Ibu, tidak usah ngomong, angkat bendera saja. Ya, ngomong ya. nanti di belakang, oke? Ya Pak. Oke. Jadi nomor 1. Nah. Yang kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalan. Dia mendapat apa? Ya, terus. Oke. Yang ketiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Oke. Yang keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Oh ya. Nomor 4. Nomor 5. Menjual bayi. Oke. Nomor 6. Memberikan waktu bermain kepada anak. Oke. Nomor 7. Memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Oh, Bapak. Oke. Ya, Bu. Nomor 8. Memberikan kesempatan anak
belajar agama. Ya. 9 membuat akte kelahiran untuk anak. Yang terakhir 10 menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar tiba. Tidak setuju. Oke. Ya. Udah Pak ya. Ya. Pelajari ya satu persatu ya. Ya. Untuk yang pertama, semua menyatakan tidak setuju semua ya tentang menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ya. Iya. Kenapa Bapak? Kok tidak setuju? Alasannya apa Bapak? Karena anak buatnya sekolah Pak. Oh ya sih, pintar, hebat, tepuk hebat. Hei. Berat. Hebat. Oke. Nomor 2, menyuruh anak untuk mengemis di jalan. Tadi biru semua. Kenapa? Tidak boleh Pak. Nggak boleh, Kenapa Pak. nggak boleh? Kan Kalau nggak ditabrak mobil gimana, Pak? Oh ya. Ada pendapat lain? Cukup Pak. Ya. Yang pertama alasannya kenapa tidak boleh? Alasannya tetap seperti yang Bapak Kadir bilangkan. Anak itu berkewajiban untuk Sekolah. yang mencari nafkah, mencari uang itu Orang tua. Nah, resikonya ditabrak nanti kalau ditabrak yang rugi Orang tuanya, Pak. anak. Jadi sudah ya. Iya. Yang keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Ini ada yang berpendapat ini tadi. Pak Kadir, kenapa Ya, Pak? Pak. Kok setuju nih Pak? Lah anak saya sudah nggak mau pulang loh Pak, tinggal di rumah temennya laki-laki Pak. Oh gitu Iya, Pak. saya nikahkan aja Pak. Oh, untuk menghindari maksiat ya Pak ya. Iya Pak. Sekarang anaknya sudah punya anak atau belum Pak? Belum Pak, mas kemarin baru menikah. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu ya terkait dengan pernikahan, bahwasannya sebisa mungkin anaknya dinikahkan di atas 18 tahun. Karena apa-apa? Terkait dengan kematangan emosionalnya si anak. Ya Pak ya. Iya. Yang kedua itu nanti pengaruhnya keluarga anaknya karena emosionalnya itu tidak matang, gampang bertengkar, akhirnya terjadi semoga langgeng ya Bapak ya Kadir ya. Amin. Jangan diulangi ke cucunya ya Pak ya. Belum ada Pak. Ya nanti kalau ada Pak. Ya. Terus juga kalau nikah di bawah umur 18 tahun, ketika si anak tidak punya KTP, nanti sama pemerintah dapat denda. Jadi nikahnya masih bisa nikah siri, tapi nggak dapat buku nikah. Yang rugi siapa? Yang rugi anaknya ya Pak ya. Kalau ditinggal sama yang cowok Pak, Cari kalau lagi. anaknya, nah cari lagi. Kalau ada anaknya jadi janda, kasihan anaknya Pak ya. Ya kan Bu ya. Ya. Jelas ya. Jadi kalau menikah anaknya harus di atas 18 Tahun. Menjual bayi nggak boleh ya Pak ya. Ya. Karena tega pasti kan. Ya. Yang keenam, memberikan waktu bermain kepada anak. Penting. Penting itu Pak. Karena apa? Anak butuh bersosialisasi, Ya Pak. butuh komunikasi dengan teman sebayanya ya Pak ya. Ya, Pak. Untuk Ya. membentuk karakter. Yang ketujuh, memberikan waktu istirahat yang cukup, harus Pak ya. Ya, Biar Pak. tidak kelelahan, biar tidak sakit. Yang kedelapan, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Wah ini penting Pak ya. Biar anaknya bisa tumbuh hebat, cerdas, sopan dan santun, serta punya iman dan takwa yang just pokoknya Pak ya. Oke, yang ke-9, membuat akte kelahiran untuk anak. Sudah pasti harus ya Pak ya. Harus. Ada yang belum punya akte nih anaknya? Sudah semua Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah kita sadar semua. Yang ke-10 terakhir, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar tiba. Contohnya seperti di Lampu kumitir, merah, Pak. lampu merah. Kalau Iya. sekarang kumitir kan banyak ya Pak ya. Ya. Itu tidak boleh Pak ya.
Yang pertama tadi takut ketabrak Mobil. mobil. Yang kedua anak itu Tidak kuat badannya Pak, sakit Pak. itu yang ditakutkan seperti itu Pak ya. Ya. Oke. Mungkin itu ya Pak ya yang permainan saat ini yang bisa saya sampaikan. Terus juga ini ada yang bisa kita simpulkan dari permainan ini Pak, dari tentang bagaimana cara mencegah eksploitasi anak ya Pak ya. Iya. Jadi anak itu tidak boleh dieksploitasi. Ini Pak cara mencegahnya. Yang pertama, Mengupayakan anak tetap sekolah. ya anak harus disibukkan dengan belajar Pak ya. Ya. Iya. Yang kedua, Tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. kalau anaknya disuruh beli-beli itu boleh Pak ya, kan membantu orang tua. Ya. Mengepel atau membersihkan air yang ditumpahkan Ya. itu boleh Pak, karena mengajari kebaikan Pak ya. Ya Pak. Yang ketiga, Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa kekerasan. ya harus diawasi anaknya Pak ya. Ya. Yang keempat, Tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. ya yang kelima, Melatih Memberitahu anak anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. oke selanjutnya Pak, Tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet tanpa pengawasan. ya selanjutnya Bapak, Luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita Oke. dengan anak. oke itu bagus Pak untuk perkembangan anaknya ya Pak ya. Ya. Doakan Pak ya. Oke selanjutnya mengenai Bapak, guru sekolah atau guru ngaji mereka. ya harus Itu kenapa, Pak? Ya harus kenal Pak, kalau sama gurunya nanti tidak kenal gimana, tidak bisa menghormati ya. Oh, gitu Pak. Terus Ya. lagi kan harus nurut sama gurunya, kalau nggak kenal nanti takut, tidak ngaji, tidak mau sekolah nanti gitu Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, Tidak menjaminkan anak untuk hutang. oh ya Pak, nggak boleh Gimana Pak. itu Pak? Cara Ya. maksudnya Pak? Anak itu tidak sama seperti akte tanah atau akte rumah Pak ya. Hmm. Memang anak punya akte, tapi bukan sertifikat Pak ya. Ya. Jangan dijaminkan untuk satu pinjaman, ya Pak ya. Kasihan anaknya. Tetangga saya ada Pak, perempuan cantik Pak, Terus apa? usianya 19 tahun. Belum Dinikah, menikah, Pak? Dinikahkan sama kemarin itu apa usianya 55 tahun apa suaminya Pak gitu Pak. Oh itu jodoh mungkin. Dengar-dengar saya Pak, itu bapaknya punya utang sama itu berapa puluh juta gitu Pak. Oh ya, itu tidak boleh Bapak ya. Kasihan si anak Pak. Iya kalau dia tidak tertekan. Kalau tertekan, nah hidupnya tidak bahagia. Saya mau Depresi. itu, Pak. Nah, Oh, Bapak Kadir Pak. kan sudah punya istri. Iya kan tadi ada gratisan, Pak. Oh, tidak boleh Bapak. Satu saja cukup Bapak. Kalau Oh, iya, anak Pak. dua Pak ya. Ya. Selanjutnya Bapak. Membuatkan akte kelahiran untuk anak. Ya tadi itu akte bukan sertifikat tanah. Tanah. Ya Pak. Jadi jelas ya Pak ya. Gih. Oke, nanti anaknya dijaga ya Pak ya. Ya. Oke. Mungkin untuk pembelajaran cara mencegah eksploitasi terhadap anak sampai di sini aja ya Pak ya. Ya. Yang penting nanti Bapak Ibunya sudah paham dan diterapkan di rumah ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak.